forum ataupun eye contact kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah kasihi, jadi berbahagia sekali di malam Ramadan, di tengah suasana COVID-19 yang tidak perlu kita takuti, hanya menjadi suatu langkah kita untuk waspada, dan langkah sebagai muhasabah diri betapa makhluk yang kecil itu bisa menjadikan dunia ini sepi. Begitulah kekuasaan Allah. Jadi di dalam Ramadan ini kita akan mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat, termasuk menimba ilmu. Dalam hal ini saya ditugaskan, saya yang sharing, tapi pada hari-hari ke depan bisa jadi Bapak Ibu nanti yang akan memberikan materi pada icon talk ini. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita melihat apa saja sih yang membuat seseorang itu susah untuk berubah, yang dalam arti kata konteks habit, ya. Sedangkan di bulan Ramadan ini itu selalu dilantunkan ya satu ayat yang dikatakan bagaimana kita ya diminta untuk puasa dan menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi di sini kita melakukan kajian ini itu dalam rangka takwa, Bapak Ibu. Jadi konteksnya tidak lepas dari suasana Ramadan, walaupun peserta itu tidak harus orang Islam yang hadir, karena di sini untuk umum, Bapak Ibu. Nah, jadi saya lanjutkan saja materi yang sudah saya siapkan, dan PowerPoint-nya pun sudah di-sharing oleh admin ya di grup, kalau yang Bapak Ibu sudah tergabung di grup. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tahapan yang kita akan lakukan dari kajian setiap malam Ramadan ini, itu ketika saya yang sebagai narasumber, maka saya selalu coba mencari materi-materi yang untuk peningkatan kualitas diri, ya. Materi-materi yang notabene ataupun kata kuncinya itu bagaimana ke arah continuous improvement, tapi secara personal, secara masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan janji saya kemarin, kita lanjutkan hari ini adalah bagaimana kita melakukan perubahan diri secara terus-menerus ataupun secara kontinu, Bapak Ibu. Materi ini sudah saya bagi menjadi 4 bagian. Satu, tentu kita ketika bertanya ya kepada diri sendiri, kenapa sih kita harus berubah gitu ya? Why change ya? Jadi ketika kita mengetahui apa why change, kita tahu motif kita untuk berubah, insya Allah kita akan lebih mudah melakukan perubahan itu. Tetapi apabila kita tidak tahu why change, itu akan membuat kita sedikit stagnan ya, agak susah untuk berubah. Kemudian ada satu pendekatan Bapak Ibu yang dikatakan kaizen ya. Kaizen ini bahasa Jepang ya. Itu pun artinya continuous improvement, artinya perbaikan secara terus-menerus. Nah, kita tinjau dari sisi psikologi, sisi bagaimana kita sebagai manusia itu punya bagaimana konsep ataupun konteks berpikir kita dalam kehidupan ketika ingin melakukan perubahan. Dan yang poin ketiga, itu saya tawarkan, bagaimana kita bisa konsisten dalam perubahan, itu saya tawarkan aturan 3 menit, ya, aturan 3 menit. Dan terakhir, sesuai dengan kesepakatan kita tanya jawab. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk ke why change, ya. Jadi ketika why change, Bapak Ibu, kemarin pun sempat saya singgung, ketika kita jadikan kata kunci itu adalah perubahan, maka sekali lagi saya katakan perubahan itu kekal, ya. Apakah kita menyikapinya untuk kita berubah ataupun tidak, lingkungan kita akan berubah. Itu suatu kepastian, itu sunatullah.
Jadi apabila kita tidak melakukan perubahan, berarti kita akan menjadi orang yang ketinggalan, ya. Ketinggalan dalam arti kata, bagaimana menjadikan dunia ini sebagai ladang amal, agar kita lebih produktif dalam perubahan itu. Kemudian Bapak Ibu, coba kita bercermin ya ketika kita bertanya, kenapa sih kita berubah? Ya, di Ramadan ini kita diberi kesempatan banyak sekali waktu untuk muhasabah. Apalagi sekarang ini kita beberapa perusahaan ataupun kantor itu tidak mewajibkan karyawannya untuk ke kantor. Jadi kerja dari rumah. Dengan demikian, di suasana Ramadan, kemudian kita lebih banyak di rumah, itu lebih mungkin ya untuk kita melakukan muhasabah. Tentu di sini ya, sesuai dengan anugerah yang Allah tetapkan kepada setiap manusia, itu ada yang dikatakan sifat takwa, fujuroha wa taqwaha, dan fujur ya. Jadi sifat takwa dan sifat fujur Bapak Ibu. Artinya kita punya kepribadian yang dikatakan baik, ada juga kepribadian yang dikatakan buruk ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an tadi dikatakan Ramadan ini dijadikan suatu bulan tarbiyah melatih diri kita untuk menjadi takwa, berarti kan perubahan itu harus dilakukan. Dan ini yang sekali lagi saya garis bawahi, ini momentum yang tidak datang setiap bulan, hanya setahun sekali Allah siapkan bulan tarbiyah ini, bulan rahmat, bulan penuh barokah. Nah, jadi di sini kita ya, tentu bagaimana perubahan itu, kita dari yang dikatakan bad ya, ataupun punya banyak sekali penyakit hati, ataupun dalam kajian psikologi itu adalah negative emotion, ya, untuk menjadi orang yang sangat positif ataupun yang dikatakan mempunyai hati yang bersih ya, agar nanti ketika kita kembali kepada Allah kita dalam kondisi husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu adalah bagi orang yang mempunyai jiwa yang tenang Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah yang kenapa konteks perubahan ini kita lihat konteks sesuai dengan tujuan kehidupan manusia, bahwa tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah dalam konteks yang luas. Termasuk aktivitas kita hari ini, ketika kita hadir dalam majelis keilmuan, itu pun suatu ibadah yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasul. Bahkan diriwayatkan dalam salah satu hadis, apabila kita hadir di salah satu majelis keilmuan, maka malaikat mengitari kita. Ya, mereka bolak-balik menghadap ke Allah meminta keampunan bagi orang-orang yang berada pada majelis tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian tentu ketika kita bicara motif, kenapa sih kita mau berubah? Saya pikir bagi kita yang sangat hafal ada yang namanya doa sabu jagat ya. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Artinya kita selalu mengidamkan apa yang dikatakan bahagia dunia akhirat. Di sini saya katakan everybody dreams ya, semua orang memimpikan itu Bapak Ibu ya. Nah, tentu untuk menjadi bahagia di dunia dan akhirat ini kita perlu punya kehidupan yang seimbang ya. Ada aspek spiritual ya. Kemarin kita juga bicara dimensi aspek sosial ya, aspek kesehatan, aspek keluarga, aspek career, karena kita bagi yang pria terutama itu pada usia produktif itu tentu akan ada mata pencaharian ataupun karier yang dilakukan. Bagi wanita juga sebagian iya ya. Dan juga aspek keuangan Bapak Ibu. Mungkin di waktu yang lain kita akan sampaikan materi design your life ya. Nah, bagaimana perubahan itu betul-betul menjadi suatu kebaikan bagi manusia, karena Allah di surat Ar-Ra'd itu mengatakan apa? Mungkin saya bacakan di sini. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya itu berarti Allah betul-betul menekankan kepada kita sebagai hamba, ya, sebagai makhluk ciptaannya. Katanya apa? Tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Suatu kaum itu kan di sini dikatakan anfusakum, ya. Anfusakum itu bisa kaum, bisa sendiri-sendiri secara individu. Hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, perubahan itu bagi saya merupakan suatu kata kunci.
Jadi kalau kita tidak lakukan perubahan setiap hari, kita akan jadi orang yang rugi. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis, walaupun setelah diteliti, itu hadisnya masih disangsikan ya. Nah, jadi saya tidak ungkap hadis itu bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dikatakan orang yang merugi, dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita makin jelas bahwa perubahan itu bukan hanya sifatnya suatu keharusan dalam tanda petik, seolah-olah kalau dalam bahasa Inggris itu have to, tapi must. Ya, must itu suatu keharusan yang memang wajib kita lakukan. Walaupun memang tidak ada satu dalil yang mengatakan kalau tidak berubah kita berdosa ya, tapi kita mengatakan pada diri kita sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam kajian hari ini itu saya coba melaah dari salah satu buku yang ditulis oleh Robert Moore ya, di mana dia menulis Kaizen Way. Itu di dalam bukunya itu tentang one small step can change your life ya. Jadi saya ngambil reference di sini walaupun banyak sekali referensi yang lain Bapak Ibu. Perhatikan. Ketika kita bicara Kaizen ya, kata Kaizen itu sendiri sebenarnya change for good. Bagaimana kita melakukan perubahan untuk jadi lebih baik. Ya. Namun, dalam kajian Kaizen, ternyata perubahan itu bukan perubahan yang sesaat. Tapi dikatakan apa? Perubahan yang dikatakan secara terus-menerus. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan continuous improvement. Ketika kita bicara Kaizen ini, secara umum memang awalnya berasal dari bagaimana dulu ya, ketika Deming dan Juran itu diundang oleh Jepang di tahun 40-an, setelah mereka kalah perang, di mana dua pulau mereka dibom oleh Amerika ya, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Deming dan Juran ini Bapak Ibu, itu ditawarkan bagaimana memperbaiki ya konsep kehidupan masyarakat Jepang waktu itu, terutama dari sisi industri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika 40-an begitu lululantaknya negara ya, itu datang orang Amerika yang namanya Deming dan Juran. Mereka mengajarkan apa? Total quality assurance ya. Bagaimana kita harus mempunyai sifat total dalam berkualitas. Tentu ketika bicara di industri juga kembali ke pribadi. Mereka mengenalkan apa yang dikatakan plan, do, check, action, PDCA. Mungkin di lain waktu nanti kita bicara tentang PDCA Bapak Ibu. Ada satu kata kunci yang ditangkap sama orang Jepang yang kenapa dia jadikan Kaizen, itu adalah bagaimana mereka selalu setiap hari itu akan bertanya dari top manajemen sampai ke bawah. Jadi dari top down ataupun dari bawah itu betul-betul dimotivasi, ya. Bottom up itu untuk terus melakukan perbaikan. Kata kuncinya apa? Every day, setiap hari mereka tanya, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan proses atau produk saat ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan inilah satu tagline bahwa tiada hari tanpa perbaikan. Nah, ini betul-betul dilakukan oleh Jepang. Sehingga kalau kita bicara Jepang sekarang di Indonesia saja, itu kita keluar rumah saja semua udah produk Jepang ya. Mulai dari motor, mobil ya, mereka betul-betul menguasai dunia. Ini karena mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Deming dan Juran dalam konteks PDCA Bapak Ibu. Nah, sehingga pada kajian-kajian CPD pun sering kita bahas apa yang kita katakan, you are what you think and become. Jadi ketika kita punya suatu keinginan untuk berubah dan kita mulai melakukan perubahan itu, insya Allah we become. Kita akan menjadi apa yang kita harapkan, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kebanyakan ketika bicara perubahan, orang datang ke kelas-kelas motivator ya. Motivator bahkan ngajak kita jalan di atas api, kemudian ada yang teriak-teriak gitu ya. Saya katakan itu bagus. Namun ada satu yang perlu digarisbawahi. Kebanyakan ketika kita begitu antusiasnya, apalagi kan motivator selalu membuat suatu dream ya, impian yang besar-besar, sehingga boleh disimpulkan kebanyakan moderator mengajak kita apa? Take big bold steps, lakukan suatu kerja besar, massive action, selalu itu kata-katanya Bapak Ibu. Hal ini sebenarnya bagi kita ya semangat gitu loh. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba kita tinjau dari sisi psikologinya ya. Ketika kita ditantang suatu kerja besar ya, itu ada respon dari tubuh kita yang dikatakan amigdala ya. Ketika kita ditantang untuk melakukan kerja besar ya,
Betul, kita semangat. Seminggu semangat, 2 minggu semangat. Lama-lama kita malah tertekan. Kita jadi takut, kita jadi cemas, bahkan stres. Ya, karena apa? Amigdala kita merasa, oh, kok jadi nggak nyaman ya? Kok tadinya enak kok, tapi tiba-tiba sekarang jadi apa ya? Males, bosan. Ya, kemarin kan ada pertanyaan kayak gitu ya. Pak, saya udah 30 juz nih selama Ramadan. Tapi setelah itu kenapa saya drop? Karena di sini ada big step yang kita lakukan. Nah, disinilah kenapa Bapak Ibu, kita tawarkan apa yang dikatakan hukum 3 menit cukup. Ya, karena apa? Setiap manusia selalu saja dalam kehidupannya itu mencari nyaman. Ya, jadi kalau misalnya tadi pada kondisi dia merasa berat dengan beban yang begitu luar biasa untuk melakukan perubahan, akhirnya otak kita dengan amigdala yang adanya bagaimana respon ya untuk fight ataupun fly, kita mencari kenyamanan jangka pendek. Akhirnya apa? Mulai deh kita akhirnya ketika mulai misalnya mau baca buku, katakanlah menghabiskan 1 bab sehari, ya kita akan kembali kepada apa? Ah, kayaknya bosan nih, sebentar keluar dulu. Atau, oh, coba lihat dulu deh, Facebook gimana sih statusnya yang sekarang ini. Karena apa? Otak pekerjaannya seperti itu, Bapak Ibu. Ketika dilakukan dengan suatu hal yang begitu besar, ya, dia akan merasa lelah, ya. Dia tidak cepat melakukan suatu kebaikan yang kita harapkan. Nanti kita akan tinjau lagi dari sisi neuroscience, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita tinjau dari sisi psikologis. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu kita perlu yang namanya solusi. Ya, solusinya itu kan kita katakan perubahan itu perlu kita wajibkan untuk diri kita. Karena apa? Kita tidak akan bisa melakukan perubahan dari suatu kebiasaan kita tanpa satu langkah yang kita lakukan. Ya. Kemudian kita juga ketika melakukan perubahan yang besar ya, itu akan susah. Karena apa? Kita punya mental block. Kita punya yang dikatakan zona nyaman, ya. Apabila langsung di-trigger dengan sesuatu yang besar, itu biasanya akan susah untuk betul-betul bertahan. Makanya bagaimana cara break ataupun mematahkan mental block ini, Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat gambar yang di sini, itu jelas ya. Kita mengambil langkah one little step every day. Jadi tiap hari itu kita hanya mengambil langkah satu langkah kecil saja. Ya, misalnya apa? Kita bisa mulai dari hanya 3 dimensi, dari 6 dimensi kehidupan. Di bulan Ramadan kita lebih memperbanyak nanti perubahan dari sisi kedekatan kita kepada Allah atau secara umum dikatakan spiritual, ya. Kemudian tentu Ramadan juga bisa dijadikan media ya untuk kita lebih sehat. Karena kalau Bapak Ibu baca bahwa puasa itu ternyata ditemukan nama salah seorang doktor dan juga yang saya dengar udah profesor sekarang ya, Onishi, itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah Nobel Bapak Ibu. Karena mempelajari tentang puasa. Itu ada yang diistilahkan autophagy ya. Jadi ketika orang berpuasa itu sebenarnya banyak yang kerusakan sel itu bisa dimakan oleh limosom ya ketika kita lapar ya. Itu mungkin kita akan kaji di lain waktu. Kemudian kita juga bisa bagaimana meningkatkan capability, kemampuan kita dalam career kita. Itu bisa insya Allah Bapak Ibu. Yang jelas itu harus dimulai dengan langkah kecil. Nah bagaimana langkah kecil? Inilah yang saya tawarkan ya. 3 menit, aturan 3 menit. Maksudnya apa Bapak Ibu? Aturan 3 menit ini ya, setiap apapun perubahan yang kita lakukan, umpamanya kita mau mulai berolahraga untuk kesehatan, kita untuk meningkatkan kompetensi kita mulai rajin baca buku, ya. Kemudian bagaimana pendekatan kita kepada Allah, bagaimana 7 sunnah dari yang disunahkan oleh Rasul, 7 amalan, itu mulai kita cicil ya. Yang mungkin kita baru dapat 3 dari 7 itu kita akan segera mengejar menjadi 4, bahkan ke 7 sunnahnya betul-betul bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara olahraga misalnya ya, itu tentu semua orang ingin olahraga sehat. Pengen olahraga kalau bisa sesuai dengan anjuran dari para dokter, oh ya, Anda bagusnya olahraga 30 menit sehari. Itu tidak mudah, Bapak Ibu.
Itu kenapa ya kita harus menggunakan aturan 3 menit saja cukup setiap hari gitu loh. Contoh, ketika mau olahraga itu tidak harus kita langsung siap-siap dengan baju kita, dengan sepatu kita langsung jogging ya dari pemanasan. Kita cukup hari itu memakai baju, memakai sepatu, jalan aja keluar sebentar mencari kenyamanan ya. Mungkin besok jalannya lebih jauh gitu ya. Sampai nyaman. Yang penting apa? Di sini dikatakan the most important part is getting started. Artinya apa? Yang paling penting dalam perubahan itu adalah memulai. Kemarin saya katakan ada yang namanya dalam ilmu fisika itu adalah V0 ya. V0 itu adalah bagaimana kecepatan dalam kondisi nol itu perlu daya yang betul-betul berat untuk mendorong ataupun membuat itu menjadi mudah ya. Sama dengan membaca buku. Bisa saja kita kata dosen kita, oh ya, Anda semestinya sebagusnya baca buku itu minimal 2 jam sehari ya. Itu dulu sering saya praktekkan kepada mahasiswa saya, itu suka saya tanya, siapa hari ini yang sudah baca 2 jam? Rata-rata nggak ada yang angkat tangan ya. Nah, tapi bagi yang sudah memulai, misalnya mulai dengan 3 menit ya, akhirnya setelah mungkin 2-3 minggu saya tanya sudah ada yang sampai 2 jam itu ya. Artinya kita yang penting ketika mentargetkan membaca buku, kita segera tuh melihat-lihat buku itu ya, melihat isi mana yang kira-kira menarik ya, melihat siapa sih kira-kira penulisnya ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, itu sudah luar biasa gitu loh. Karena apa? Ketika kita tidak memulai itu sangat susah ya. Di samping itu kenapa saya pilih gambar ada kopi di sebelahnya ya. Jadi walaupun Bapak Ibu cuma ngerjainnya 1-3 menit, tapi kita reward ourselves. Kita sambil ngopi yang kita suka kalau memang suka kopi. Kalau suka minum jahe yang enak. Agar kita reward diri kita. Sehingga kita nyaman dengan perilaku yang baru itu. Begitupun dengan tentunya ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dengan 7 amalan sunnah Rasulullah ya. Misalnya sekarang ini sangat luar biasa kita dengan membaca Al-Quran ya. Kemudian ini bagaimana agar ini tetap istiqomah. Nah tentu saya bilang tadi ya, apakah ini sudah kita siapkan untuk one day one juice sebelumnya, atau tiba-tiba langsung naik one day one juice. Nah gimana setelah itu? Tentu Bapak Ibu harus punya program bagaimana konsisten agar ya sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, amalan yang baik itu dia tidak perlu banyak dalam satu hari. Yang penting continuous walaupun sedikit. Namun ya tadi, orang kenapa di Ramadan itu mengejar luar biasa? Karena bulan di mana kita diberikan pahala yang berlipat, suasana yang memang nyaman ya. Tapi kalau kita memang nanti dalam keseharian untuk melakukannya secara istiqomah, tentu kita akan cari cara-cara bagaimana solusi yang terbaik. Tapi dari 7 amalan ini Bapak Ibu bisa kita mulai ya. Dari yang kecil misalnya untuk jaga wudhu ya. Nah ini bisa. Asalkan tadi dengan aturan apa? 3 menit sehari Bapak Ibu. Nah, awalnya memang 3 menit Bapak Ibu. Tapi lama-lama misalnya kita akan lebih menikmati, bisa meningkat jadi 10 menit, bahkan bisa 1 jam ya. Sama dengan istilah dulu misalnya saya ambil contoh saya sendiri ketika dulu belajar EFT, bagaimana saya mencoba teknik-teknik itu, saya mulai dari hal yang kecil pada diri saya. Ketika saya merasakan kebaikan itu, saya coba untuk keluarga. Ketika saya merasa nyaman lagi, saya coba untuk klien. Ya. Ketika bagus, saya coba bikin kelas. Ya. Sampai akhirnya ketika saya jadi trainer, sudah license, saya bikin kelas hampir tiap bulan. Nah itu lama-lama menjadi suatu habit yang saya merasa ini ada satu kebaikan yang terus saya lakukan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang dikatakan aturan 3 menit. Nah, karena waktu kita memang tidak panjang, Bapak Ibu, ya, presentasi saya sudahi, kita akan mulai tanya jawab. Sebagai penutup, saya katakan terima kasih banyak, jazakallah khair atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita sehat, sukses, bahagia. Baik, Bapak Ibu, saya kembali kepada kita semua ya. Dan alhamdulillah sudah nampak 27 orang yang hadir malam ini ya Bapak Ibu. Nah, baik, sebagai lanjutan dari presentasi saya, kita langsung mulai tanya jawab. Ada 2 cara, angkat tangan seperti ini atau
Di sini ada kolom, bisa Bapak Ibu angkat seperti itu. Ya, kita mulai. Siapa yang mau tanya? 3 penanya pertama. Silakan. Biasanya yang paling rajin tanya itu Bu Rita, Bu Rika, Bu Nurita, Firda ya. Nah, silakan siapapun. Nggak apa-apa. Kalau orangnya itu juga ya. Saya lihat itu Dokter Enda udah angkat tangan ya. Siapa lagi? Iya, Bu Rika angkat tangan. Kemudian Rafita ya. Rafita. Coba saya lihat di layar sebelah ya. Aini juga. Kemudian layar sebelah Pak Agus. Pak Agus lebih ke jempol ya, bukan angkat tangan ya. Aini. Berarti ini untuk sesi awal itu ada 4 orang ya. Saya mulai dari Dokter Enda. Baik, kita lihat Dokter Enda. Mana tadi Dokter Enda? Dok, silakan on-kan suaranya, Dok. Oh, tadi saya lihat ada ya Dokter Enda, Enda Sari. Ya. Silakan, Dok, di-on-kan suaranya, Dok. Ya. Mama on-kan gimana? Udah on. Ya, silakan, Dok. Ya, sudah on, Dok. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya muncul, ya. tapi mukanya belum muncul, Dok. Atau memang ini suara saja? Suara saja ya, Pak. Oke, mangga, silakan, Dok. Ya, Pak Edi. Pembicaraan malam ini kan berkaitan dengan yang sebelumnya. Betul. Jadi, habit itu juga dibentuk dari bawah sadar ya, Pak Edi ya? Betul. Dari kecil itu kita manusia, terutama sampai usia 7 tahun, itu kan yang berkembang sekali itu adalah bawah sadar. Betul. Jadi segala impuls, semua yang masuk dari panca indera disimpan di bawah sadar. Betul. Karena kita kan memang 95% dikendalikan oleh bawah sadar. Oke. Nah, ketika itu semua masuk di bawah sadar, lalu menjadi habit, pada saat dewasa, keluarlah itu semua, habit-habit kita, bahkan sampai ke karakter. Ya. Lalu, pada saat kita dewasa, mungkin kita ya dengan segala pengaruh, baik di lingkungan rumah, lingkungan eksternal, itu membentuklah kita bisa jadi misalnya, tadinya kita dari keluarga tidak dididik untuk disiplin. Ya. Begitu kita masuk ke sebuah kerja, ke ruang dunia pekerjaan harus disiplin, itu kan kita merubah habit kita kan, Pak? Betul. Nah, ini salah satunya yang Bapak Edi ini adalah bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil, kemudian kita lakukan seperti ini. Nah, padahal di bawah sadar itu kan dia tertanamnya juga cukup lama dan tidak mudah juga untuk mengubah habit itu. Nah, salah satunya ini adalah dengan seperti ini. Maksud saya ini berarti dilakukan repetition ya. Terus ya Pak ya. Betul. Nah, selain repetition, karena kita kalau melakukan suatu perubahan perilaku, kalau kita nggak punya tujuan kan juga biasanya juga agak sulit. Nah, maksud saya begini, bagaimana kita membangun sebuah tujuan atau value atau belief sebelum kita ke repetition ini. Mana dua nih Pak? Apakah kita langsung pengulangan atau kita membentuk dulu value? Itu pertanyaan saya itu. Saya juga agak sulit ya mau nanyanya. Baik. Ya, cuma saya menangkap apa yang Pak Edi sampaikan, kemudian yang kemarin, lalu sebelumnya
saya juga ada webinar yang hampir sama. Ya. Nah, itu ditekankan bahwa untuk merubah habit, ya tadi repetition itu juga harus didahului oleh tujuan, value, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Dr. Enda. Kita lanjut ke Rika ya, Bu Rika. Ya, saya on-kan suaranya Bu. Ya, silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, pertama-tama saya nggak bosan tuh lihat background-nya Pak Edi. Masjidnya berbeda lagi. Kemarin pakai roda. Luar biasa Pak Edi. Nah, Alhamdulillah. Iya. Ini hubungan yang tadi disampaikan Pak Edi. Saya dengan aturan 3 menit ini membuat saya ya, dulu saya sering, karena saya suka dengan berhubungan bisnis dengan multi-level marketing, itu selalu kita harus punya dream yang besar, di mana saat kita kita hopeless, kita agak menurun, ayo dreamnya diperbesar gitu. Tapi tadi saya lihat, ya Allah, mungkin saya dengan terlalu skalanya dari mungkin nggak 3 menit itu langsung itu, saya beberapa kali sih sempat tercapai ya dalam waktu dengan singkat misalnya. Tapi itu nggak konsisten, akhirnya lama-lama kok bisa menurun. Ada rasa kejenuhan, rasa juga terlalu di-push gitu. Tapi awalnya saya excited banget ya, semangat gitu kan. Kadang-kadang ada faktor lingkungan teman-teman saya, udah jangan terlalu besar lah, ini nggak mungkin gitu. Itu kadang-kadang juga mempengaruhi gitu kan, seperti itu. Nah, sampai sekarang saya juga masih ada keinginan untuk perubahan diri untuk lebih baik. Tapi saya suka senang ya dengan ilmu-ilmu, karena sebagai saya ingin menjadi seorang trainer yang benar-benar profesional, seorang terapis yang benar-benar jam terbang yang lebih baik lagi. Nah, itu apakah dengan 3 menit itu kita maksudnya apa yang kita untuk capai itu disesuaikan? Atau jadi kita nggak dari skala yang terlalu besar, atau kita tentukan skala prioritas rutinnya. Terus kedua, apakah yang penyebab dengan lingkungan itu mengantisipasi, kadang-kadang kan ada satu lingkungan yang impian kita tuh, itu terlalu tinggi buat dirimu gitu. Ini yang biasa aja kayak seperti itu. Itu kadang-kadang juga suka kena di hati. Tapi saya belajar dengan beberapa yang lalu itu dengan almarhum Pak Hermawan, bagaimana kita dengan self-talk positif, kita tuh pasti kita bisa. Apa yang kita lakukan bisa dengan motivasi ke diri sendiri gitu. Apa yang kita lakukan dengan semangat kita, itu kita bisa membuat diri kita lebih excited lagi. Nah, itu saya ingin dari Pak Edi, bagaimana kiat-kiat untuk kita rutin menyiapkan skala prioritas, apakah dengan skala prioritas yang dari tahap-tahap seperti tadi tangga, atau kita yang dituju gitu, yang di ujungnya. Itu aja Pak Edi. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Rafita ya. Ibu Rafita. Ya, silakan Bu Rafita. Ini suaranya saya coba on-kan, tapi nggak bisa, Bu. Bu Rafita. Munculkan videonya, Bu. Ya, coba Bu Rafita. Ya, suaranya Bu, sekalian Bu. Ya, silakan Bu Rafita. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Bu Nur Pak, ini Pak ibunya Pak. Oh Allah, udah lihat mukanya baru jelas. Ibu Nur. Kalau Ibu Nur saya familiar, ini kok Rafita Razak gitu. Ya Bu Nur, silakan Bu Nur. Saya sebenarnya belum siap dengan pertanyaan ini karena tadi sempat nggak nyimak dulu beberapa saat gitu. Ya cuma intinya ini Pak, saya itu kan ya tahu sendirilah masalah yang waktu itu lah gitu. Ini tapping ke Mbak Pipi juga terus ya tentang yang itu dulu Pak, yang pernah sama Bapak itu sampai sekarang kok timbul tenggelam gitu loh Pak, nanti hilang terus tiba-tiba ada lagi gitu, padahal fase-fasenya udah saya ikutin semua gitu. Cuma ya itu yang saya bingung, bagaimana sih caranya kok ada halusinasi terus yang berperang di dalam pikiran dia itu loh Pak. Maksudnya saya tuh bingung mau trackingnya tuh yang sebelah mana lagi gitu. Itu aja sih Pak, saya agak bingung sampai sekarang karena
nanti hilang, beberapa saat muncul lagi itu loh Pak. Ya, Nah, baik. itu. Jadi sementara rutinitas yang waktu itu kita pelajari juga kan sudah saya lakukan, terus tahap-tahapnya juga semuanya sudah, mendelet yang semuanya juga sudah, tapi sampai sekarang sepertinya ini malah beberapa hari ini kayak apa ya, seperti agak-agak rumit lagi gitu loh Pak. Itu yang saya agak bingung gitu. Sementara kan typing sudah terus setiap hari kita lakukan gitu kan. Pas kemarin saya tanya ke waktu kemarin pas apa ya yang judulnya apa gitu saya lupa, yang saya nanya, yang Mbak Pipit tanya itu juga sudah dilakukan semuanya gitu. Nah itu yang saya bingung, mungkin apalagi yang belum gitu loh Pak, yang hal apalagi yang saya harus kerjakan lagi gitu. Sementara saya berusaha terus sama Mbak Bibi juga kan terus menerus gitu typingnya, nggak apa ya, nggak berhenti lah. Saya coba dari arah sana, saya coba lagi dari arah sini, tapi tetap aja belum maksimal hasilnya gitu loh Pak. Nah itu yang mau saya tanyakan, mungkin apa lagi gitu yang harus saya kerjakan, yang saya lakukan atau yang saya typing gitu. Itu dulu ya Pak ya, nanti saya tanya lagi kalau ada yang kurang paham. Itu Pak, sementara itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nur ya. Kita Sama-sama. lanjut ke pertanyaan terakhir dari Aini. Aini, sudah siap mau tanya Aini? Ya dok, bismillah. Silakan Aini. Apa nih? Sebentar. Oh, ada. Ya, bismillah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oh Ini yang itu ditanyain. Sultan. Pas banget bangun. Jadi, Aduh, kapan dulu? gantengnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, gimana Aini? Ini dok, ini jadi kayak rangkaian dok. Baru kemarin lagi berpikir tuh, setelah PDCA, terus apa sih yang mesti dilakuin gitu, karena terus terang kalau Ramadan ini kan targetannya banyak banget tuh, yang tadi disebutkan itu ternyata emang sudah mulai dikerjakan, cuma karena kita nggak pernah punya kebiasaan itu, akhirnya kan terkaget-kaget, akhirnya kan menjadi solusi ini 3 menitnya, cuma pertanyaannya ini, dari 3 menit itu apakah sampai kita nyaman dulu, baru kita beranjak ke 10 menit, kemudian baru 60 menit, atau ada hitungan harinya dok? Paling itu masalah teknis aja sih yang mau Aini tanyain, karena memang mau langsung diimplementasikan insya Allah. Syukran dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini. Baik, Bapak Ibu, kita coba lanjutkan ya, sesuai dengan apa yang kita jadikan dalam aturan. Saya menjawab sekarang karena tadi udah kita siapkan 4 untuk bertanya Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Dr. Endah ya, saya ulangi kesimpulan dari pertanyaannya. Dia menjelaskan bahwa yang namanya habit itu dari bawah sadar, itu betul sekali ya. Dan dia menegaskan dengan apa yang dijelaskan malam ini, itu dia garis bawahi tentang repetisi, artinya pengulangan. Ya. Nah, namun yang dia tanyakan, apakah yang kita lakukan itu apakah kita siapkan dulu goal-nya, core value-nya, atau bagaimana? Nah, jadi begini, Dr. Enda, tentu saya tidak mengatakan kita tidak menyiapkan goal-nya, ya. Ketika kemarin pun ada rumus motivasi untuk kita melakukan sesuatu itu sebenarnya dari kata-kata motivasi sendiri itu ada motif, ya. Motif itu adalah tujuan. Selalu kita ingatkan tujuan kita hidup ini sebenarnya tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Nah, uraian tujuan itu adalah rangkaian aktivitas, ya. Rangkaian aktivitas itu memang ada setiap aktivitas dengan value tertentu. Misalnya, value yang namanya membaca buku itu selain rajin, itu tekun. Ya. Value yang namanya ibadah, selain rajin tekun, itu perlu adanya khusyuk. Ya. Tapi value-value ini, itu juga sama. Akan betul-betul menjadi embedded, artinya menjadi kesatuan dalam diri kita, apabila kita sudah lakukan itu secara terus-menerus. Ya.
Saya kemarin coba menyimak ketika Ibu Nurita menyampaikan tentang ikhlas. Itu saya betul-betul menggeleng kepala. Dia katakan, ketika saya pertama kali belajar EFT, kemudian saya sendiri bingung tentang ikhlas dan pasrah, saya typing ikhlas, pasrah, itu secara terus-menerus. Nah, itu menjadikan dia makin memaknai tentang ikhlas. Karena repetisinya itu betul-betul kata-kata itu. Seperti kita dalam doa, ya, Al-Fatihah kita itu juga sebenarnya doa. Itu repetisi itu mestinya betul-betul kita maknai. Itulah yang akan jadi core value. Tapi ketika kita bicara tentang suatu aktivitas, ya, akan kita jadikan suatu kegiatan, tentu kita punya motivasi. Kemarin kita bahas, motivasi sendiri harus ada motif. Motif itu adalah pertama Allah, kedua apa tujuan kita dalam rangka kebaikan di dunia ini. Karena kita harus keseimbangan dunia akhirat, ya. Nah, memang itu ada kajian tersendiri, ya. Misalnya kita bicara tentang, kalau di kita itu bicara misalnya life coaching, ya, life self coaching. Itu tadi sempat saya singgung, itu ada slide yang dikatakan you design your life. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah itu. 6 dimensi itu kita telaah lagi. Bagaimana ubudiyah kita dalam hal spiritual? Bagaimana sosial kita sebagai kita tidak hanya menjadi vertikal hubungan kita, tapi juga dengan horizontal. Nah, itu bisa kita ilustrasi lagi lebih detail, Dok. Jadi, secara otomatis itu akan blended dalam aktivitas itu dengan motif yang kita mulai. Kalau kita mulai seperti langkahnya dari mana, sebaiknya saya katakan, ya sebaiknya memang kita membuat apa yang dikatakan design our life, ya. Kita membuat arsitek bangunan dari diri kita. Aspek spiritual apa sih yang perlu kita bangun, ya. Kemudian aktivitas apa aja yang perlu kita lakukan, mulai dari hal yang 3 menit yang repetisi itu. Nah, itu nanti kita akan bicara di topik yang lain, ya, termasuk kadang-kadang ketika bicara goal setting, kita harus bicara goal setting yang tersistem. Makanya ada nanti materi yang dikatakan goal and system. Karena kalau hanya goal setting stand alone, itu biasanya ketika tidak secara tersistem juga tidak akan menjadi lama, ya, daya tahannya. Nah, itu kira-kira, Dok. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Rika, ya, beliau mengatakan apa? Bagaimana ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, karena beliau ini dulu pengalaman di MLM dengan impian-impian yang besar, itu dia mengatakan, ya lama-lama saya sendiri ada suatu titik klimaks, ya, untuk kembali lagi ke bawah, gitu ya. Karena apa? Karena yang saya katakan yang besar itu ketika tidak dibangun dari hal yang kecil, sedikit demi sedikit, itu ibaratnya seperti, maaf ya, saya ilustrasikan kepada minuman, ya. Umpamanya minuman yang bersoda, kita kocok, itu langsung dia tinggi, ya. Tapi nggak lama kemudian dia langsung berhenti lagi, balik lagi. Karena apa? Dia pertumbuhannya tidak alami. Nah, yang diperlukan itu adalah sesuatu yang alami. Jadi kenapa Rasulullah tahu betul, ya, bagaimana manusia itu, makanya Rasulullah menghimbau dalam hadisnya apa? Amalan itu yang disukai, dicintai Allah dan Rasulnya adalah sedikit tapi berterusan. Nah, masalah bagaimana kemudian dia menjadi lama ketika kita sudah enjoy, sudah menikmati masalah itu. Sama saja ketika kita baca buku, awalnya sih hanya 3 menit, ya. Tapi lama-lama, loh, kok nggak terasa malah jadi 1 jam. Tapi besok kita coba lagi, kita targetnya hanya 3 menit. Tapi ketika enjoy, kita lanjut, ya. Nah, hubungan ini ada hubungannya dengan bagaimana tadi pertanyaan dari Dr. Endah, ya. Artinya begini, Bu Rika. Kapan kita melakukan prioritas dan apa saja kerjaan-kerjaan itu yang perlu kita lakukan, mana yang hanya 3 menit, mana yang tidak 3 menit, bisa dalam waktu yang banyak, gitu ya. Tentu saya katakan, ada bagian-bagiannya kita udah senangi, yang sebenarnya udah tersimpan di bawah sadar kita, yaitu sih kita lanjutkan saja dengan karena kita sudah enjoy. Tapi ada sesuatu yang kita memang belum bisa miliki. Contoh tadi, ya, umpama paling gampang 7 sunnah deh. Apakah kita rajin itu sholat duha? Nah, itu suatu yang baru gitu loh. Jadi kita mencoba sholat duha itu kita jangan langsung ngambil seperti 8 rakaat, ya, kita cukup dengan 2 rakaat dulu, ya. Nah, bagaimana prioritasnya? Ketika kita udah setting itu sebagai suatu target kita, itu menjadi skala prioritas. Namun tadi,
bagaimana membangunnya menjadi sesuatu yang jadi besar ya. Nah itu nanti saya singgung sedikit ini dalam kajian neuroscience. Dalam kajian neuroscience selama 1 minggu kita diharapkan jangan langsung meningkat ya, tapi rutin. Rutinnya seperti apa? Di situ memang sudah diblok ya. Misalnya kita mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat, Sabtu kita off, kita ulang lagi di hari Minggu. Berarti kan dalam 1 minggu itu ada 5 kali kita ulang. Itu sudah menjadi suatu bagian yang sudah terkonek itu sistem dari neuron kita itu, sinapsisnya itu. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, jadi memang semuanya ini itu ada kajiannya sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang nanti akan lebih membuat kita jauh lebih baik ya. Baik, saya lanjut kepada yang pertanyaan ketiga itu dari Ibu Nur. Ibu Nur dia lebih cerita dalam konteks tapping ya, karena Ibu Nur ini kemarin ikut pelatihan EFT karena ada satu hal yang urgent yang beliau ingin selesaikan, yaitu persoalan putrinya ya. Jadi pertanyaannya ini adalah cukup lama sudah ini berlanjut, namun dia bingung gitu loh. Sebenarnya apalagi yang belum selesai ya. Hal ini persis juga dengan pertanyaan Firda kemarin tentang bagaimana ketika dia sudah berubah jadi PD, kemudian dia balik lagi. Nah, saya jelaskan singkat aja. Tentu ketika kita belajar di level 2 soal EFT, itu ketika tentang payung aspek dari satu masalah, itu banyak sekali. Ya, ada misalnya 7 anak dari masalah itu, punya anak, punya cucu, punya cicit. Nah, itu yang kita harus rajin, cari lagi. Karena ketika itu belum selesai, itu kalau kita bicara robot, ya, itu sudah terprogram di diri kita, program masa lalu itu. Itu ketika kita tidak ganti program itu, maka dia tetap menjadi virus. Nah, ibaratnya kita searching lagi virusnya ini, Bu. Nah, ini yang perlu sabar, ya. Nah, bila perlu nanti kita bisa via telepon, Bu, untuk saya coba ingatkan ulang bagaimana kita membedahnya dengan pohon emosi. Namun dalam konteks di sini yang perlu yang saya ingatkan tidak hanya untuk Ibu Nur ya, tapi juga untuk kawan-kawan yang sudah belajar EFT, masalah 3 menit ini relevan sekali dengan ketika kita bicara peace personal procedure ya. Kebanyakan itu teman-teman yang ikut kelas ketika dikasih tugas ini kebanyakan tidak mengerjakan ya. Walaupun peace personal procedure itu ditawarkan mulai dari 3 kasus per day, ya. Nah, itu saja kita tidak lakukan. Jadi sangat naif sekali ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita sendiri tidak mencoba peace personal procedure. Karena di situ kita diminta untuk coba mengurai masa lalu kita. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan yang sangat baik. Karena apa? Kita banyak waktu untuk muhasabah diri, terutama di malam hari, ya. Dicoba itu Bapak Ibu. Karena apa? Konsep, apabila hanya sekedar konsep tidak kita lakukan, ya, itu tidak akan menjadi suatu kebaikan. Nah, inilah kenapa ini saya ingatkan lagi bahwa, oh Pak Edi, aturan 3 menit itu apa kalau dalam EFT? Ingat peace personal procedure, dikerjakan enggak? Ya, nanti saya cek sebelum sesi ini berakhir ya. Ada enggak yang sudah komplit mengerjakan peace personal procedure? Kalau ada, saya kasih hadiah. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Aini. Nah, jadi ketika Aini mengatakan di Ramadan ini banyak sekali target-target yang ingin dia kerjakan. Sehingga tadi ya, wah ini gimana ya, apalagi malam ini, coba dari hal yang kecil, mulai dari yang 3 menit ya. Lagi-lagi saya katakan, Aini, Jepang itu bisa sukses, itu dari hal yang kecil, lama-lama jadi bukit ya. Terlepas dari masalah akidah ya, tapi sukses dalam konteks ketika menekuni suatu pekerjaan ya. Nah, sekarang itu pun juga disarankan oleh Rasul. Malah Rasul lebih dulu menyalankan itu dibanding Deming dan Yuran ya. Lakukan sesuatu ya, amal yang disukai itu walaupun sedikit tapi berketerusan. Nah, jadi maksud saya ya, dari yang besar ini itu kalau dalam pelatihan itu saya suka tanya, di dalam Guinness Book of Record itu ada orang yang memecahkan ya rekor makan sepeda. Kebanyakan kalau saya tanya dalam pelatihan itu disuruh angkat tangan, kebanyakan bilang nggak mungkin Pak Edi. Masa orang makan sepeda? Ya. Padahal ternyata uraian, karena saya baca kisah itu di dalam Book of Record, itu betul satu sepeda dia makan. Itu dia dismantle
sepeda itu dia urai-urai dulu menjadi hal yang kecil. Jadi setiap dia makan itu dia taruh, ya mungkin potongan dari roda, ya mungkin potongan dari rantai, ya walaupun itu besi, walaupun itu karet, dia makan sambil dia makan dengan makanan yang sehari-hari. Lama-lama satu sepeda selesai. Nah, jadi memang bicara ini memang bukan sesuatu yang quantum leap, ya, sesuatu yang lompatan dengan cepat. Sesuatu lompatan yang cepat itu biasanya juga akan cepat jatuhnya. Tapi kalau dibangun dengan sesuatu kayak ketekunan, ya, secara berterusan, itu kemarin pun yang saya bahas tentang di compound effect itu adalah bagaimana Anda dalam 1 menit, dalam 1 hari, Anda belajar 30 menit. Nah, dari ilmu yang Anda sukai, kemudian Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin 30 menit ini itu suatu tantangan untuk sebulan ke depan. Tapi kalau kita sudah mulai dari 3 menit bulan ini, ya, kemudian minggu depannya kita mulai jadi 10 menit, minggu ketiganya kita mulai jadi 20 menit, maka bulan depannya kita challenge itu kita terima. Oke, 30 menit. Mungkin Aini sendiri masih ingat ketika dulu kita di dalam kelas, termasuk Aini yang dulu sebagai juara, ya, yang saya katakan siapa yang sudah mencapai belajar 2 jam sehari. Nah, itu salah satunya Aini yang angkat tangan. Walaupun itu saya ingat, ya, itu setelah 1-2 bulan saya tanya, baru ada orang yang bisa mencapai belajar sehari 2 jam. Itu kalau Aini masih ingat. Alhamdulillah saya masih ingat, ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke floor untuk bertanya. Siapa lagi yang siap untuk bertanya? Silakan angkat tangan. Kita masih ada waktu 8 menit Bapak Ibu. Nah, ini saya lihat ada Ibu Dami, ya. Nah, ini ini saya lihat coba yang angkat tangan ada 2 orang, Ibu Nur sama Bu Nurita, ya. Bu Nur tadi udah. Sekarang ke Bu Nurita, Pak Agus. Pak Agus angkat tangan sama Pak Ulin, ya. Baik, saya catat dulu Bu Nurita, Pak Agus, sama Pak Ulin. Ya, saya buka dulu Bu Nurita. Saya udah buka suaranya, Bu. Silakan, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak Edi, atas kesempatannya. Kayaknya kalau di kelas Pak Edi, kalau nggak bertanya, rugi saya. Karena semakin detail, Pak Edi, yang saya selalu bertanya, karena Pak Edi selalu pesankan kepada saya, Bu, kalau belajar di kelas saya jangan dihafal, tapi dipahami. Nah, itu yang membuat saya, waduh, semangat Pak Edi, ternyata memahami itu lebih mudah ketimbang saya menghafal. Seperti itu Pak Edi. Nah, jadi yang menjadi semangat bagi saya juga setelah Pak Edi mengatakan bahwa sekarang jadikan perubahan itu menjadi wajib. Selama ini kan perubahan itu kita sampai saat ini pun mungkin gitu kan masih merasa tidak wajib. Jadi kita masih santai. Kalau nggak berubah sekarang, besok aja lagi, besok lagi, gitu kan? Tapi begitu kita katakan wajib, berarti kan memang seperti gini Pak Edi. Banyak teman-teman terapis kita kan mengatakan, Bu, saya belajar saya praktek terapinya nanti saja setelah saya sehat, gitu. Tapi yang saya pikirkan apa kita jamin usia kita itu sampai ke situ? Ternyata begitu kita sehat, tapi usia tidak panjang kan, seperti itu. Nah, itu jadi semakin saya diingatkan ini bahwa harus perubahan itu menjadi wajib. Karena ternyata setelah saya belajar EFT ini sudah praktek, hal itu juga masih banyak yang saya belum banyak pahami Pak Edi. Makanya saya usul kemarin kelas Pak Edi ini rutin dulu Pak Edi, supaya tidak terputus oleh pelajaran yang lain, supaya kita berkesinambungan, jadi lebih luar biasa ya Pak Edi ya. Nah, amin, yang pertama itu perubahan menjadi wajib. Dan yang kedua itu yang saya menarik sekali 3 menit Pak Edi. Makanya dari kemarin itu Pak Edi katakan bahwa yang namanya kesempatan itu apa yang masuk di dalam itu ada space, tapi itu dijadikan power. Nah, ini apalagi kalau dikatakan 3 menit. Pada saat kita memanfaatkan waktu 3 menit itu bisa mencapai perubahan, apalagi personal prosedur. Dan itu yang saya rasakan, Masya Allah, saya dulunya memang nggak bisa ngomong Pak Edi, tapi sekarang saya nggak bisa berhenti ngomong. karena saking semangat itu saya berawal dari
3P itu Pak Edi. Peace, personal prosedur, kalau saya masih ketemu itu catatan saya paling panjang Pak Edi. Karena begitu satu persatu saya urai gitu kan. Jadi orang kaget juga melihat saya saat ini malah nggak berhenti ngomong, saya bilang gitu kan. Nah yang 3 menit itu yang saya ingin lebih itu kan Pak Edi. Yang pertama perubahan menjadi wajib itu tolong lebih diinikan lagi Pak Edi. Karena ini kebetulan di sini hadir Firda juga. Supaya saya tidak banyak memberikan pelajaran sama Firda. Maksud saya supaya dia mendengarkan langsung dari sumbernya dari Pak Edi. Dan yang masalah pemanfaatan 3 menit itu Pak Edi, supaya bisa lebih detailnya apa kita harus gimana seperti itu ya Pak Edi ya, karena memang masih ada beberapa yang belum saya capai ini, maksudnya dalam hal berbagi kebaikan itu masih ada yang belum saya capai, ada yang belum bisa saya hindari gitu kan, padahal itu penyampaian informasi itu sangat baik. Dan tapi saya kok belum mencapai. Nah yang saya tertarik yang tadi Bu Rika katakan, pertanyaan Bu Rika, terus Pak Edi bilang, biasanya yang namanya kita mau melakukan sesuatu itu memang selalu dari bawah dan biasanya ada peristiwa yang memang membuat kita menjadi ada perubahan gitu ya Pak Edi ya. Nah jadi saya lagi berpikir, kalau saya gagal di satu bidang, mungkin karena saya tidak mengalami kesulitan itu gitu kan. Jadi pencapaiannya itu saya berat sekali Pak Edi. Bahkan saya lagi bagaimana siapa yang siap mau menterapi saya supaya keluar dari zona nggak yakin kalau saya bisa sukses di terutama ini di sini ada itu saya, soalnya ada guru saya itu Pak Bowo. Saya selalu ditegur, katanya saya menjelaskan imun aja saya masih berat. Padahal saya sudah menterapi banyak orang, tapi hanya menjelaskan imun saja saya berat gitu. Nah itu yang saya tanyakan kepada Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Nur. Saya lanjut ke Dr. Agus ya. Coba Dr. Agus, saya on-kan dulu suaranya. Ya, silakan Dok. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Edi. Alhamdulillah selama ada pembelajaran di EFP ini, terutama masa lockdown ini ya Pak, karantina ini, banyak hal-hal positif yang saya dapatkan secara pribadi. Meskipun saya perlu bertanya juga karena untuk berubah ini tidak mudah, terutama kalau berhadapan dengan pertama memang masalah habit kita masa lalu yang saat ini masih berulang-ulang terus. Kemudian masalah ego diri yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Nah, bagaimana untuk mensikapi seperti itu supaya perubahan itu tetap masih di bawah kendali kita, Master. Dengan harapan kita tetap bersabar, syukur, ikhlas, pasrah, tapi betul-betul meresap udah jadi perilaku habit kebiasaan sehari-hari. Alhamdulillah kan PR Pak Edi waktu tanggal 15 saya bikin peace personal prosedur ya. Contoh yang pertama itu saya berhubungan dengan keluarga agak yang terutama yang alhamdulillah agak kesulitan dulu karena memang alasan pekerjaan misalkan. Tapi alhamdulillah setelah banyak saya refresh dengan master gitu, sekarang udah bisa lebih cair dan lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa yang disebut tadi personal prosedur, ada 6 spiritual, keluarga, kesehatan. Ini kadang-kadang ada masa untuk tidak komitmen atau konsisten dalam melakukan itu. Jadi mohon pencerahannya Master masalah ini. Terima kasih Master. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dr. Agus. Saya lanjut ke Pak Ulin ya. Silakan Pak Ulin, suaranya udah saya on kan Pak? Ya, silakan Pak Ulin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi itu saya kepikiran Pak Edi, jadi memang harus saya tanyakan gitu. Jadi di antara Jepang maju itu kan ada inspirasi dari Kaizen teori itu Pak ya? Ya. Nah, itu yang saya tanyakan, kok sampai bisa seterkenalnya itu sampai dipegang betul-betul oleh lingkungan di Jepang tentang teori Kaizen itu. Kaizen itu melanglang buananya itu belajarnya gimana gitu? Apakah seperti Imam Bukhari yang sampai mencari hadis itu kemana-mana, atau jangan-jangan itu kitab-kitab klasik kita yang dikaji terus kemudian dipelajari, disebarkan sebagaimana paham mereka sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan konsep teori 3 menit untuk melakukan perubahan biar istiqomah terus menerus itu, selain daripada dari diri kita, itu bisa tidak misalnya kayak semacam di surogit itu ya, kita minta bantuan dari orang atau gimana untuk mendoakan kita atau anak kita itu agar bisa mempengaruhi keistiqomahan dalam menjalani perubahan itu, karena memang betul-betul sulit untuk melakukan meskipun hanya 3 menit, itu luar biasa susahnya kalau untuk istiqomah itu Pak Edi. Gimana Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Ulin atas pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu, saya coba jawab pertanyaan dari 3 sahabat kita ya. Yang pertama dari saya buka dulu dari Bu Nurita. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan Bu Nurita ini kelihatannya simpel, tapi berat untuk dijawab ya, karena beliau ini kalau belajar itu langsung lengket kepada satu kata kunci ya, kemudian dia praktekkan, kemudian itu menjadi suatu yang luar biasa ya. Jadi malam ini dia tertarik dengan ketika saya mengatakan, kenapa enggak kita wajibkan buat diri kita? Karena kalau kita tidak wajibkan buat diri kita akan menjadi orang yang rugi ya. Karena apa? Itu saya terinspirasi dari satu cerita yang mungkin juga dianggap bukan cerita lagi, bisa jadi hadis ya. Itu bagaimana ketika orang ingin melakukan perubahan setelah dia membunuh 99 orang ya. Kemudian ketika dia tanya kepada orang yang 100, dikatakan, wah nggak mungkin Anda tobat, Anda udah bunuh 99. Malah orang yang bilang tidak mungkin Anda tobat, Anda bisa diampuni karena Anda ingin belajar untuk menuju lebih baik, itu dibunuhnya orang yang ke-100 itu. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama salah seorang yang dikatakan bijak, yang akhirnya orang itulah yang mengatakan, oh kalau Anda ingin berubah, ya melakukan kebaikan agar Anda tobat Anda diterima oleh Allah, Anda menuju ke negeri sana. Jadi betapa ya suatu perubahan itu menjadi nilai yang luar biasa di mata Allah. Ya, karena apa? Karena di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ketika kita mendekat, ya sehasta ataupun sejengkal, itu Allah lebih dekat lagi kepada kita. Yang akhirnya Allah akan lebih dekat kita ibarat seujung ataupun seurat leher kita. Nah inilah kenapa saya katakan, ketika kita ingin melakukan perubahan, tetap dalam konteks apa? Dalam konteks mencari ridha Allah, karena sesungguhnya ya tidak kujadikan jin dan manusia dalam rangka apa? Untuk beribadah kepadaku. Ya. Nah, jadi Ibu, kenapa biar kita betul-betul semangat, saya katakan, coba kita korelasikan dengan bagaimana cerita-cerita ataupun hadis ya, ataupun dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang Allah jadikan orang-orang yang mulia di sisinya. Gitu. Karena apa? Di dalam Islam itu tidak ada yang dikatakan, oh ya Allah menilai hasil. Yang dinilai itu proses, termasuklah proses perubahan ini. Itu kenapa saya katakan, tolonglah ini jadikan suatu yang wajib, walaupun saya katakan ini tidak ada dalam hukum ataupun syariat Islam mewajibkan kita untuk berubah. Hanya Allah katakan tadi di surat Ar-Ra'd, artinya apa? Sesungguhnya ya perubahan itu dimulai dari diri kamu, ya.
Nah, jadi Allah mensyaratkan kita sendiri, nanti Allah akan mudah membimbing kita. Nah, kemudian bagaimana Pak Edi yang 3 menit ini? Ya, sebenarnya persis dengan pertanyaan Dr. Endah tadi. Jadi ketika kita sudah mendesain our life, kita sudah desain arsitek kehidupan kita dengan 6 dimensi itu, kita akan bijak. Apa sih yang belum kita lakukan, yang mau kita improve ya? Nah, itu yang kita jadikan 3 menit perubahan, agar apa? Kita tidak melakukannya dengan banyak, kemudian nanti pada satu titik kita bosan sendiri. Tapi itu adalah sesuatu yang continuous. Ya. Nah, jadi misalnya tadi Ibu ilustrasikan tentang apa? Oh ya, saya sudah banyak terapi orang, tapi bicara imun sistem aja saya mungkin belum begitu piawai. Kenapa enggak? Tentang imun sistem, ya, mulai dari informasinya yang kita cari, collecting data, ya, kemudian kita baca, kemudian kita ceritakan ulang. Itu namanya kompetensinya yang kita tingkatkan. Nah, bagaimana mendeliverinya, menyampaikan ke orang lain, itu ketika kita ada kesempatan ngomong, kita sampaikan tentang imun sistem. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, itulah yang saya katakan tadi, apapun yang kita ingin miliki, nah itu yang kita harus kita upayakan perubahan itu. Berarti di sini adalah budaya baca. Budaya baca, budaya berbagi. Karena ciri-ciri orang Rabbani itu adalah dia yang mempelajari dan mengajari Al-Quran. Al-Quran itu dalam konteks luas. Karena sumber keilmuan dari Al-Quran. Jadi ilmu tentang imun sistem pun ketika dia untuk kebaikan, dia merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi kita harus menjadi ciri-ciri orang Rabbani. Ya. Artinya yang belajar, ya, dan juga mengajarkan. Itu kira-kira. Jadi 3 menitnya adalah apa hal yang baru yang kita ingin miliki, yang ingin kita jadikan bagian dari diri kita, yang diistilahkan oleh Dr. Endah tadi kompetensi, tapi juga dari sisi kompetensi itu tidak selalu bicara sifat. Ya. Kompetensi itu bisa juga kompetensi keilmuan. Itu kira-kira. Nah, kemudian berikutnya, ketika ditanyakan oleh Pak Agus, ya, kan Pak Agus mengatakan, Alhamdulillah, artinya dengan keilmuan ini itu menjadi suatu pencerahan, ya. Dan tapi dia katakan untuk berubah itu ada yang dikatakan, oh iya, kita kan ada habit yang mungkin tidak cepat berubah, ada ego diri, ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, perubahan itu sebenarnya ketika kita bicara kepada pikiran sadar dan bawah sadar, berarti kita dapat ide baru. Itu berada di pikiran sadar, itu yang dikatakan creative mind. Ya. Nah, creative mind ini bagaimana dia menjadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar, ya. Satu, ketika kita merasa masih ada mental block, itu bersyukur orang yang udah belajar EFT. Ya. PR itu jatuhnya. PR itu adalah bagaimana kita punya apa yang dikatakan mental block, ataupun apa yang dikatakan psychological reversal, ya, ataupun apa? Psychological berarti secara psikologis, reversal suatu penolakan. Nah, ini kita harus tapping. Kita tapping, kita harus selesaikan masalah PR itu. Karena kalau PR ini kita tidak lakukan, repetisi kita walaupun kita buat, itu tidak akan menjadi mudah. Ya. Saya teringat, itu ada sahabat kita yang juga udah menjadi trainer EFT, itu namanya Pak Yono, tim saya juga itu dari Bogor, ya. Dia memberikan sesi bagaimana belajar cepat, itu sengaja diundang ke Aceh. Itu dia pertama, sebelum dia mengajarkan tools belajar cepat, mengenalkan bagaimana mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri, gitu ya. Pertama dia lakukan tapping dulu. Diselesaikan dulu semua mental block itu, gitu. Jadi repetisi ini adalah tambahan dari keilmuan kita, ya, karena kita udah tahu tapping untuk mengatasi mental block. Karena ketika ada mental block, itu pun juga akan sulit untuk melakukan perubahan dengan cepat, ya. Nah, itu sebagai tips saya. Jadi kalau tadi misalnya Dr. Agus mengatakan, bagaimana Pak Edi agar itu betul-betul dalam kendali kita. Nah, itu sebaiknya itu yang kita buat, bagaimana arsitek perubahan dari diri kita taruh target-target, ya. Nah, itu nanti saya akan beri sendiri Pak Agus, ya. Misalnya kita bicara goal setting and system, ya. Bagaimana untuk 2020 ini, kan kita bicara mulai dari Ramadan, katakanlah sebagai setting awal kita. Nah, itu bisa nanti. Saya jadwalkan itu 3 hari dari sekarang, ya. Karena untuk besok itu justru
itu saya akan melakukan apa? Melakukan satu teori yang akan disampaikan di forum ini, yaitu tentang apa? Bagaimana cara kita agar tidak mudah melakukan penundaan. Karena biasanya tadi suka ditunda-tunda, ya. Nah, tapi untuk desain live itu kita akan lakukan 3 hari lagi, insya Allah. Nah, kemudian ini dari Pak Ulin, ya. Pak Ulin mengatakan apa? Pak Edi, bisa nggak itu kalau kita bicara tentang perubahan itu, ya, misalnya kita lakukan untuk orang lain, misalnya kita surrogate. Saya katakan Pak Ulin, ya, apabila kita tahu, ya, ketika melakukan surrogate itu kan kita menjadi yang bersangkutan, ya, kita tahu tuh kendala-kendala apa aja yang dia rasakan, itu bisa insya Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Dokter Yunita, ya. Dokter Yunita itu sekali waktu memberikan testimoni tentang surrogate, itu dia lakukan terhadap ponakannya. Karena ponakannya itu selalu aja kalau belajar itu, ya, satu, tidak senang, artinya tidak tekun. Kedua, nilainya rata-rata jarang di atas 7. Ya. Jadi, keluhan itu datang dari adiknya, kan ini kan ponakan yang dia tapping. Nah, setelah dia tahu dari adiknya, ternyata ponakannya itu ternyata tadi, nilainya kurang bagus, belajarnya kurang tekun, dia tapping. Apa yang terjadi? Pada waktu pembagian nilai dari ujian ataupun ulangan yang diikuti, itu rata-rata di atas 8, Pak Ulin. Ya. Nah, kemudian Pak Ulin juga menanyakan tentang Kaizen. Bagaimana Kaizen itu? Apakah dia merupakan orang yang belajar pada kitab-kitab, yang kemudian dia jadi kayaknya luar biasa? Gini Pak Ulin, sebenarnya Kaizen itu bukan nama orang, ya. Kaizen itu bahasa Jepang, ya. Kaizen itu artinya, ya, melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kai-nya itu adalah melakukan perubahan, zen-nya itu adalah lebih baik. Jadi Kaizen itu adalah bahasa Jepang. Nah, satu hal. Orang Jepang apabila kita belajar, mereka ini kan menuhankan yang dikatakan Bushido, ya. Jadi mereka itu punya suatu kedisiplinan yang tinggi yang tadi disinggung oleh Dr. Endah, ya. Jadi kedisiplinan inilah ketika ditawarkan satu konsep, mereka mudah melakukannya karena mereka sudah punya budaya disiplin, ya. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan perubahan secara baik, itu ada 2 materi yang akan saya sampaikan pada yang berikut, ya. Satu, bagaimana mendisiplinkan diri, self-disiplin. Yang kedua adalah bagaimana jangan menunda-nunda. Karena apa? Jepang itu disiplinnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya sendiri ketika pertama kali jadi pengusaha, itu janji dengan perusahaan Jepang, itu sebenarnya saya tidak telat. Cuma saya tidak just in time. Ya, jadi di Jepang itu ada namanya just in time. Jadi kalau kita janji jam 4, maka kita harus ada di sana 15 menit sebelum. Jadi ketika saya 15 menit sebelum nyampe di kantor dia, baru nyampe 5 menit sebelum, saya udah ditolak. I don't want to see Mr. Reddy, katanya. He is late. Saya katakan, saya tidak terlambat, saya on time. No, I don't want on time. Kita just in time, kita selalu ada reserve, ya, artinya 15 menit sebelum, sampai segitu. Dan konsep just in time ini, Bapak Ibu, itu menjadi konsep di industri manufaktur mereka. Dan saya memahami betul konsep ini, alhamdulillah, disertasi S3 saya itu tentang just in time. Nah, jadi saya memahami betul kenapa mereka menjadi negara yang luar biasa dalam konteks kehidupan dunia. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin semua pertanyaan tidak begitu bisa menjawab secara baik, tapi saya berusaha Bapak Ibu. Waktunya sudah lebih 14 menit dari 9.20. Saya tawarkan satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau tidak akan segera saya tutup. Silakan kalau masih ada satu lagi. Ya, Dr. Ina, ya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Silakan, ya. Dr. Ina. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Subhanallah, ya. Ini luar biasa nih ininya. Terima kasih pembahasannya karena perubahan ini sudah menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan sekarang, ya, di mana kita lakukan, ya, dengan revolusi mental, semua dituntut untuk berubah, ya, semua pejabat, semua tenaga profesional, sehingga pas banget gitu, ya. Dan
alhamdulillah di mana saya temukan di sini ada satu value yang luar biasa, di mana bahwa perubahan itu sebetulnya seperti Kaizen itu kan sudah banyak digunakan, beberapa teori sudah banyak digunakan, tetapi saya tadi luar biasa yang arad ya, arad 11 itu ternyata kan kita udah tahu, tetapi memaknainya yang tidak sampai ke sana, ternyata itu kalau kita maknai itu adalah merupakan keharusan untuk Muslim itu untuk selalu berubah gitu. Jadi ini luar biasa, ini nilai yang sangat akan saya bawa dalam aktivitas ataupun pelatihan-pelatihan untuk meyakinkan ternyata memang setiap Muslim ini diharuskan untuk melakukan perubahan gitu ya. Makanya tadi seperti dengan yang pertanyaan Bu Nur juga. Nah, kalau melihat itu sunatullah ya berarti merupakan kebutuhan gitu, dan akhirnya kalau udah kebutuhan kewajiban akhirnya gitu ya. Nah, hanya mungkin yang saya ini kan yang karena saya juga melihat di sini tadi dari penjelasan tadi memang untuk berubah itu tidak mudah karena kita intinya mungkin saya melihat bahwa banyak main blok yang kita lepaskan gitu karena kita harus merubah habit, kemudian nilai dan keyakinan. Nah, selama ini saya misalkan sudah melakukan itu untuk diri saya, kemudian juga untuk orang lain karena memang kebetulan saya sebagai konsultan, sebagai trainer, kemudian sebagai Widya Iswara memang tugasnya banyak merubah gitu. Orang banyak yang berubah gitu, tapi nah seperti kaitannya dengan EFT ini, tapi yang saya ini kan nih justru bagaimana nih merubah anak saya, misalkan nih EFT ini, karena banyak saya melihat oh iya banyak titik-titik nih yang harus saya gunakan dengan EFT karena untuk merubah tadi, karena seperti kan sekarang yang ada di kebetulan di rumah ini ada yang bungsu dan yang pertama gitu. Kalau yang kedua saya kasih tahu aja misalkan oh iya dia tertarik gitu walaupun jauh gitu ya sedang di Jerman, tapi yang ada di saya justru kelihatannya saya melihat oh iya ini mungkin kebiasaan ya, saya memang tadi bentuk kasih sayang saya terhadap mereka sehingga terutama yang bungsu akhirnya membuat mereka tuh ya istilahnya kayak manja gitu, padahal sekarang usianya kan udah memang harus mandiri gitu karena tapi saya melihat tadinya saya mau menggunakan tapping, tetapi tapping pun kayaknya mereka jadi jadi mungkin saya ingin tips atau bagaimana caranya untuk, karena saya akan gunakan dia sebelum tidur, itu dia tahu udah dikunci duluan karena dia udah mau tapping nih. Terus kemudian kemarin kan udah praktek ya diiniin, terus dia pokoknya kalau saya udah ulas-ulas, awas mami tapping ya gitu. Jadi dia udah menyadari gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan EFT tetapi yang bersangkutan jadinya nyaman, atau bagaimana caranya supaya bisa bekerja gitu, karena apa? Kan saya tiap hari ini melakukan kepada orang lain, bisa alhamdulillah work gitu, berpengaruh. Tapi kok ini ke anak sendiri malah enggak, padahal saya ingin anak saya dulu yang dekat gitu. Mungkin itu aja. Jadi bagaimana mempraktekkan ke anak ya, untuk merubah tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Saya jawab ya, karena ini tinggal satu pertanyaan sebelum kita tutup ya. Jadi Dr. Ina tadi menanyakan tentang bagaimana melakukan terapi terhadap anak. Selebihnya sih dia hanya memberikan ulasan yang sifatnya menambahkan ya. Baik, jadi yang ditanyakan Dr. Ina itu, mungkin waktu kita di level 2 itu saya sempat singgung ya, artinya EFT for Kids, itu kita tidak harus selalu melakukan 7 titik ataupun suasananya formal ya. Bisa kita peluk dia, kita elus ya, kita tanya apa kendalanya, kemudian disitulah kita melakukan ABC. Kendala itu kita buka dari hati ke hati, itu A-nya ya, masalah. B-nya kita beri nasihat tapi sambil kita elus. Itu sebenarnya bentuk tapping ya.
Dan itu sering saya lakukan kepada anak-anak saya, karena kadang-kadang kalau kita lakukan dengan formal, ya mereka udah tahu, wah ini mau di tapping, mereka nggak suka. Gitu. Tapi kalau kita sini sayang, walaupun sudah gede pun, ya kita elus. Kita elus, kita ajak ngobrol gitu ya. Apa yang bisa dielus, kepalanya, punggungnya, kita elus. Ya, kayak kemarin pun 3 hari yang lalu itu anak saya yang paling kecil, itu ketika saya elus ada masalah yang dia alami, nggak terasa tuh. Sini saya basah, ternyata dia nangis. Karena saya ngomong dari hati ke hati. Ya. Nah itu. Yang kedua ya, itu bisa juga seperti tadi yang dikatakan oleh siapa tadi yang bertanya tentang bisa nggak ya, kalau nggak salah Pak Ulin ya. Kita lakukan surugit Ibu. Jadi habis sholat kita berdoa kepada Allah bagaimana kita ingin anak-anak cucu kita ke depannya. Nah termasuklah kita berdoa apa keinginan kita terhadap anak kita. Nah setelah itu ya baru kita lakukan tapping ya, walaupun tapping ada doa juga, tapi itu tetap kita ikuti dulu sunnah Rasulnya ya, adabnya. Tapi setelah itu kita tapping buat anak kita dalam bentuk surugit ya. Nah seperti saya kisahkan tadi, Dokter Yunita itu berhasil karena apa? Ketika kita tidak yakin melakukan sesuatu, maka hasilnya pun tidak optimal. Jadi kita tapping dulu buat diri kita. Apa iya sih surugit ini memberikan efektivitas gitu ya. Kita tapping dulu agar kita yakin. Nah, setelah kita merasa yakin baru kita surugit. Jadi kita dulu yang harus melakukan konsolidasi kepada diri kita, karena ketika keyakinan itu belum muncul ya, itu biasanya energi level perubahan, ini bicara saintifik ya, itu tidak terjadi gelombang harmonisasi. Jadi kekuatan gelombang itu dimulai dari niat dan keyakinan yang luar biasa. Bagi umat yang beragama, keyakinan itu dia minta kepada Allah, itu lebih kuat lagi. Nah, jadi orang yang katakanlah tidak beragama pun, kafir pun, mereka it works, karena itu sunnatullah. Itu suatu medan energi, kita bekerja suatu harapan. Makanya itu 10-20 tahun yang lalu itu heboh ya, tentang kajian dari Law of Attraction, ataupun kajian dari yang akhirnya dibikin film, Bu. Kalau nggak salah filmnya itu menjadi satu film yang sangat terkenal waktu itu, yaitu film The Secret ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pengen akses film itu, saya ada filmnya ya. Jadi betapa kajian-kajian ini itu sangat menarik untuk kita ikutin. Baik Bapak Ibu, karena waktu, karena kita juga ini malam Ramadan, masih banyak target lain yang insya Allah akan kita cicil, kita coba lakukan dengan baik atas pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah. Semoga apapun yang kita bicarakan, mulai dari jam 8.20 tadi sampai detik ini, itu menjadi kebaikan buat kita bersama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang baik ataupun penyampaian saya yang kurang pantas dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus melakukan perubahan dalam rangka apa? Menyiapkan diri kita yang terbaik sebelum berjumpa kepada Allah, agar kita tergolong sebagai orang-orang yang ketika meninggal itu dalam golongan orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Begitu saja Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair. Sebelum kita tutup acara kita hari ini dengan hamdalah, kita ajak foto bersama dulu ya. Coba bagaimana sukses. Sukses itu kan begini ya, atau begini. Coba sukses. Munculkan semua mukanya, saya foto. Ya, buat kenangan kita. Mana suksesnya? Sukses. Ya, sukses. Ah, ini suksesnya nggak muncul tuh. Ya. Nah, ini kayaknya Pak Aziz muncul tuh. Pak Aziz, suksesnya mana Pak Aziz? Pak Sazan udah dari tuduh, udah ngangkat tuh. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sukses. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya Allah. Salam sehat, sukses, bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.